Halo semua, mari kita bahas beberapa katalis positif untuk harga Bitcoin ya yang berpotensi untuk membuat Bitcoin meroket ya, fly to the moon dan juga berpotensi untuk mendorong harga Bitcoin untuk naik ke atas. Jadi saya sudah siapkan beberapa katalis ya. Yang pertama itu pastinya institutional demand karena kita semua tahu ya financial institution, institutional investor dan juga Wall Street mereka semua menyukai Bitcoin. Kita bisa lihat dari tabel yang disiapkan oleh Bitwise, top US spot Bitcoin ETP holders itu nomor satunya hedge fund guys. Nomor satu hedge fund dan yang kedua adalah investment advisor. Ini adalah orang-orang di sektor financial yang paling pinter ya guys. Hedge fund dan juga investment advisor, penasehat investasi. Ya. Ini otak-otak paling pinter dan cerdas di dunia ya mengenai finance, mengenai investasi itu di orang-orang ini guys. Ya, mereka sudah pegang Bitcoin. Dan jika mereka sudah pegang Bitcoin, artinya apa? Artinya mereka sudah melakukan riset yang dalam dan mereka percaya Bitcoin adalah aset yang bagus, yang layak untuk diinvestasikan dan dialokasikan kepada portfolio mereka. Begitu. Dan ini baru mulai guys ya. Ini baru institusi yang beli Bitcoin itu masih menurut saya ya sangat sedikit. Bayangin jika Bitcoin sudah menjadi aset yang mainstream seperti saham dan juga obligasi. Which sebenarnya kita akan menuju ke sana guys. Tapi imagine ya, di saat Bitcoin sudah menjadi aset yang mainstream, aset yang common ya, seperti saham dan juga obligasi, itu nilai Bitcoin itu udah belasan M guys, atau bahkan sudah ratusan M rupiah per Bitcoin gitu. Saat ini institusi yang masuk kepada Bitcoin itu masih sedikit menurut saya. Kita masih jauh dalam proses mainstream Bitcoin adoption gitu. Jadi seiring waktu demand oleh institusi terhadap Bitcoin menurut saya akan terus bertumbuh gitu. Dan itu akan mendorong harga Bitcoin untuk naik ke atas. Kedua, ini adalah Polymarket ya. Polymarket bets menunjukkan bahwa 60% chance Donald Trump akan menang pemilu US di tahun 2024 ini ya. Kita bisa lihat grafiknya. Sebelumnya ini garis biru ini Kamala Harris ya. Sebelumnya Kamala Harris itu memiliki odds menang lebih tinggi dibanding Donald Trump. Tapi kita bisa lihat sejak Oktober 6 ya, odds untuk Kamala Harris menang itu semakin menurun dan odds untuk Donald Trump menang itu semakin naik dan semakin tinggi probabilitasnya. Pastinya ini sangat bagus untuk kripto dan juga Bitcoin karena kita semua tahu Donald Trump is the crypto president. Ya, dia sangat mendukung Bitcoin, dia sangat menyukai kripto dan jika beliau menjadi presiden, pastinya regulasi untuk Bitcoin dan juga kripto akan lebih mendukung ya, akan lebih terdorong ya sektor industri Bitcoin dan juga kripto akan berkembang dengan regulasi yang dipermudahkan begitu. Jadi ini adalah statistik yang bagus ya jika Donald Trump menang, which odds-nya mengatakan Donald Trump menang, kripto dan juga Bitcoin akan mengalami kenaikan dengan regulasi yang lebih mudah begitu. Next, whale accumulation. Kita bisa lihat guys, whale saat ini sedang borong Bitcoin dengan rate yang paling cepat di sepanjang sejarah ya. Kita bisa lihat saja statistiknya. Ini adalah whale last active ya. Whale last active wallets kita bisa lihat mengalami kenaikan yang sangat tinggi seiring dengan konsolidasi ini. Jadi di saat teman-teman semua khawatir, cemas, panik ya, kok gawat nih, bull market Bitcoin gak naik-naik nih, Bitcoin konsolidasi terus ya, kapan naiknya kok, aduh kok US government jualan, German government jualan, Mt. Gox jualan, gimana nih kok. Di saat kalian semua panik, whale terus akumulasi. Dan teman-teman ingat quotes, selalu ingat ya quotes ini ya, smart people follow the smart money. Jadi jika teman-teman ingin cuan di market, teman-teman harus mengikuti jejak kaki smart money. Smart money saat ini ngapain? Beli Bitcoin. Jadi kalian harus ngapain? Beli Bitcoin dan sabar ya, sabar. Semua ada waktunya. Alasan keempat dan katalis keempat, kita memiliki rate cuts ya. Jadi November ini menurut FedWatch Tool itu mengatakan bahwa there is a 90% chance per hari ini ya,
odds-nya bisa berubah. Tapi per hari ini Fed Watch Tool is pricing in 90% the Fed akan cut suku bunga di bulan November 2024. Dan kita bisa lihat seiring 2025 kemungkinan besar akan ada rate cuts lagi ya. Jadi saat ini kita semua tahu the Fed sedang berada dalam siklus rate cuts. Sebelumnya di tahun 2022 dan juga 2023 the Fed itu berada di siklus rate hike ya, penaikan suku bunga. Sekarang kita berada di rate cut cycle, siklus penurunan suku bunga. Dan dengan suku bunga yang lebih rendah, likuiditas akan lebih gampang meningkat ya. Global USM2 akan lebih gampang meningkat. Dan kita semua tahu Bitcoin memiliki positive correlation sebesar sekitar 83% dengan global M2. Artinya apa? Seiring dengan kenaikan money supply ya, Bitcoin juga akan mengalami kenaikan, begitu. Kenapa kok? Ya udah saya jelasin lebih dalam ya. Karena dengan money supply yang lebih banyak, there is the same amount of money ya. Jumlah uang yang sama mengejar jumlah barang yang sama gitu. Dengan jumlah uang yang lebih banyak, nilai uangnya akan turun, guys ya. Dan nilai uang akan selalu turun karena supply-nya terus dicetak, begitu. Ini terjadi di semua negara dan semua mata uang ya. Jadi dengan seiringnya percetakan uang, nilainya akan hancur dan ini akan membuat harga aset-aset untuk naik ke atas. Ini adalah alasan mengapa emas, tanah dan Bitcoin itu selalu naik, guys. Karena sebenarnya asetnya juga naik, tapi nilai uangnya itu turun terus gitu, guys. Ini juga alasan mengapa mungkin teman-teman jajan makin mahal, air makin mahal. Biaya hidup lebih mahal gitu, makan mahal, minum mahal, semua baju mahal. Ini adalah alasannya itu cuma satu, karena nilai uang kita terus turun ya. Semua negara, semua mata uang fiat nilainya terus turun seiring dengan percetakan uang gitu. Next, yang kelima adalah Bitcoin supply shock. Ini adalah chart yang menunjukkan Bitcoin exchange reserve ya terus mengalami penurunan. Artinya supply Bitcoin yang siap untuk dijual atau supply Bitcoin yang siap untuk dibeli yang berada di exchange itu semakin lama seiring waktu semakin dikit. Dan kita semua tahu dengan demand yang makin banyak oleh institusi dan juga negara dan juga pemerintah ya. Ingat loh, Kingdom of Bhutan itu negara yang paling baru beli Bitcoin ya. Lalu korporasi juga menggunakan strategi Michael Saylor, taruh Bitcoin di balance sheet mereka. Dengan demand Bitcoin yang terus naik oleh pemain-pemain besar ini ya, financial institution, corporation, pemerintah, dan supply Bitcoin yang terus menurun ya, terus menurun di exchange. Ya. Jika teman-teman memahami supply and demand ya, dengan demand yang terus menaik dan supply yang terus menurun, harga akan naik sangat signifikan. Ya, sangat signifikan. Jadi overall menurut saya tidak ada alasan untuk bearish di Bitcoin ya. Malah semua data dari segala dimensi itu membuat saya sangat bullish untuk Bitcoin ya. Bitcoin saja ya, kalau altcoin itu beda cerita begitu. Ya, tapi ini adalah video singkat, semoga teman-teman menyukainya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman belajar sesuatu yang baru di video kali ini. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan like, komen pendapat kalian, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini jika teman-teman suka video saya. Jika teman-teman mau belajar lebih dalam dengan saya, silakan join ARK Online Class. Untuk materi lebih lengkap, registrasi, price list, dan juga diskon, silakan cek link di bio. Banyak sekali benefit yang akan kalian dapatkan sebagai member. Tapi jika tidak mau, silakan join Discord community saya, di mana saya suka sharing analisa, edukasi, tips, dan insight, dan insider info yang pastinya akan membantu trading dan investasi kripto kalian semua, terutama di siklus ini. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Thank you semua, semoga sehat, semoga cuan, semoga bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya.